Oke, 88,2 Radio Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali nih udah hadir lagi di acara Ruang Literasi di sore hari ini kita edisi Sabtu 3 April 2021. Dan pastinya mohon maaf nih udah on-airnya telat banget ya karena tadi ada hujan. Terus lagi nih buat Anda mesti harus berhati-hati nih terhadap cuaca ekstrim kali ini, benar-benar ekstrim. Disertai angin kencang lagi. Nah, buat Anda yang mungkin berada di Kabupaten Pasaman Barat harus berhati-hati juga nih ya, udah ingetin dari sekarang. Selain Anda juga mematuhi protokol kesehatan, Anda juga memperhatikan kalau ingin bepergian keluar rumah itu harus memperhatikan juga cuaca yang sedang ekstrim sekarang. Nah, mengawali kebersamaan kita di sore hari ini seperti udah janjikan minggu lalu itu ruang literasi kita. Sudah ada narasumber kita yang ada di studio nih. Kita sapa aja langsung nih ya pendengar ya, di rumah bisa berkenalan nanti dengan narasumber kita di studio di sore hari ini. Oke deh, kita sapa dulu nih. Ada Ibu, kenalin dulu nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Yolda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya nih Ibu bisa mengenalkan nama Ibu di ruang pendengar juga di rumah nih, mau kenalan katanya. Dari Yolda dan seluruh kru Iya. di Radio Surya. Iya. Nama Ibu Erniwati. Iya, Ibu Erniwati. Sekarang mengajar di SMA 1 Pasaman. Mm-mm. Sebelumnya pernah juga mengajar di SMA Negeri Ujung Gading. Masya Allah. Sebelumnya juga mengajar di Payakumbuh di kampung asal. Kampung asal Karena Ibu Payakumbuh. juga berasal dari Payakumbuh. Iya deh Bu. Nah, buat Anda nih pendengar mungkin sekampung dengan Ibu nih ya. Bisa salam-salam juga nih buat Anda di sore hari ini bersama Ibu Hajah Erniwati ya. Masya Allah, udah aja Ibu ya. Mau dong kapan ya? Kita ada Nyusul iya, doain aja deh Bu ya. Tapi udah Bu Haji aja dipanggilannya ya. Bu Upi aja. Bu Upi aja. Oh, Bu Upi. Oke deh Bu Upi ya. Nama akrabnya Bu Upi. Iya, akarnya Bu Upi. Oh gitu. Nah, buat keluarga besar SMA 1 Pasaman, pasti nggak asing lagi. Kalau sejak kapan menulis, sebetulnya ide menulis sudah lama. Iya. Cuma Ibu tidak tahu cara untuk menuangkan ide menulis tersebut. Kebetulan tahun 2018 itu ada 2019 ya. 2019 ada pelatihan sabu-sabu. Satu guru, satu buku, satu guru. Atau satu guru, satu buku ya sama. Nah, jadi dengan pelatihan sabu-sabu itu kita yang diapakan oleh media guru. Nah, jadi kita dibimbing. Nah, untuk bisa melahirkan sebuah buku yang selama ini hanya menjadi mimpi ternyata menjadi nyata. Masya Allah, jadi pelukan aja bukunya gitu ya Bu ya. Karena banyak juga nih ya, kata udah beberapa waktu yang lalu sama Bang Denny, penulis pelajar pemula. Iya, karena kan kita punya ide tapi menggoreskannya itu menuangkan. sebenarnya mudah ya Bang ya, cuman memulai dulu. Belajar dari pemulai. Nah, berarti dari sabu-sabu itulah Ibu terinspirasi mungkin dari teman-teman gitu ya. Iya, dari teman-teman. Ada teman Ibu namanya Ibu Eliarni yang sekarang bertugas di Dharmasraya. Nah, beliau yang pertama kali memotivasi sehingga Ibu akhirnya bisa. Dia tetap mengatakan kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Padahal waktu itu sebetulnya jujur gitu kan, jujur rasanya tidak mungkin gitu. Iya. Tetapi dia tetap mendorong semangat Ibu, kamu bisa. Saya masih ingat tulisan-tulisanmu atau puisi-puisimu yang pernah kamu tulis di halaman belakang buku catatan kita yang pernah saya pinjam. Nah, jadi tolong kumpulkan itu, bisa diterbitkan di media guru. Jadi Ibu bilang ketika itu semua tulisan itu sudah hilang lenyap, tidak tanpa bekas gitu. Nah, jadi ketika dia mengatakan kamu bisa, Ibu coba-cobalah gitu kan. Alhamdulillah, akhirnya bisa. Alhamdulillah. Jadi teman yang mensupport, abis itu juga kita udah belajar gimana cara menulis, barulah nanti barulah berani. berani.
Karena nggak mudah juga ya Bu ya untuk memberanikan diri atau memulai itu Nah, Bu ya. itulah yang paling sulit dalam hidup kita, memulai yang baru yang belum pernah kita lakukan. Jadi memang dibutuhkan keberanian yang betul-betul apa istilahnya, betul-betul berani gitu. Iya. Jadi kita tidak peduli apapun yang dibilang orang setelah itu, nah, pokoknya tahankan saja. Nah, pokoknya coba. Ketika kita mencoba, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah gitu ya Bu ya. Kita menghasilkan suatu karya rasanya tuh bangga banget. Luar biasa. Iya. Jadi mungkin pendengar juga di rumah kan udah menunggu-nunggu acara ini dari tadi. Jadi mudah-mudahan terinspirasi juga nih Bu untuk terus berkarya, mulai aja dulu, mencoba ya, karena kan inspirasi itu bisa datang dari teman, bukan dari diri sendiri aja sih ya. Cuman ada nanti faktor-faktor lain yang bisa mendorong kreativitas kita gitu ya Bu ya. Dan kalau misalnya Ibu nih inspirasi itu biasanya datang dari mana aja Bu? Iya, dari kenyataan sehari-hari, terkadang melihat ada orang yang tertawa, ada orang yang menangis, ya, atau dalam apa kejadian, pokoknya kejadian sehari-hari bisa kita buat dalam bentuk tulisan. Iya. Oke deh kalau gitu ya Bu ya. Baik, itu tulisan itu kan bukan hanya berbentuk bisa jadi baik satu baik dengan baik lainnya, bisa digabung, bisa kumpul akhirnya bisa jadi novel, bisa jadi seperti itu. Atau fokus ke puisi misalnya gitu Bu ya. Bisa jadi akan lahir puisi, akan lahir pantun, bisa jadi cerpen, atau berupa pentigraf segala macam. Jadi ketika ya apa yang kita lihat itu kita tulis, nah insya Allah akan ada hasilnya. Insya Allah. Jadi Bu, kalau misalnya untuk memotivasi anak-anak didik Ibu gimana nih? Nah, untuk anak didik ya Ibu ceritakan, Ibu tengokkan hasil buku Ibu perlihatkan udah kan, nah ini hasil karya Ibu, nah ternyata Ibu bisa, Ibu pintar juga waktu Ibu sejarah gitu. Iya. Akhirnya anak-anak tersebut, iya Bu, nah bagaimana nak kalau kita coba kamu apakan, kalian coret-coret apa yang pernah kalian alami, misalnya ya kejadian penting dalam hidup kalian, kalian harus menulis misalnya apakah itu satu halaman itu, tapi kalau masing-masing kalian punya satu, kita ada jumlah 30, nah kita bisa nyampe ke satu buku. Nah sudah Ibu cobakan, tetapi kebetulan anak kelas 3 udah tamat gitu kan, jadi belum sempat mereka setor gitu, tapi udah ada yang nulis gitu kan. Itu kira-kira cara Ibu untuk memotivasi anak-anak gitu kan. Jadi mudah-mudahan deh kalau misalnya untuk ke depan tuh fokus kita juga sama Bung Deddy untuk memunculkan lagi nih generasi baru yang mungkin untuk mudah untuk menulis dan bisa menghasilkan suatu karya seperti itu ya. Dan tentunya buat Anda di pendengar di sore hari ini, karena kita juga mau break sebentar, karena nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya yakni bedah buku. Nah, karya-karya apa saja mungkin yang sudah dihasilkan oleh Ibu Upi, jadi Anda penasaran dong ya. Jadi jangan kemana-mana dulu pendengar, tetap di Radio Surya, tetap setelah yang satu ini. Juga prosesnya, tapi kita cerita-cerita dulu nih Bu ya, tentang nama buku yang Ibu pegang dulu. Judulnya. Ya, oke. Nama bukunya mengenai asal-usul nama-nama daerah di Pasaman Barat. Jadi karena di Pasaman Barat sekarang ada 11 kecamatan. Iya Bu. Nah, cuma belum seluruh daerah-daerah kecil tersebut masuk dalam buku tersebut. Barangkali bisa jadi untuk jadi 2 nanti gitu. Artinya di sini baru berupa perwakilan. Jadi apa yang mampu waktu itu diperoleh datanya, nah jadi itu saja yang ditulis. Itu yang Ibu lakukan. Berarti dari 11 kecamatan itu kan banyak daerah-daerahnya ya Bu ya. Baiklah. Nah, contohnya Ibu ya, kalau misalnya dilihat dari kendala Ibu menulis apa aja tuh Bu kira-kira? Kendalanya yang pertama terkadang tapi sebetulnya itu ya yang pertama itu sebetulnya bukan kendala. Ada satu daerah tersebut banyak versi gitu. Artinya menurut ini ceritanya begini, menurut si B ceritanya begini gitu kan. Jadi Ibu bingung untuk menyimpulkan yang mana yang kira-kira yang mau kita ambil. Kadang Ibu buat versinya, kalau ada dua versi, terkadang ada yang dihilangkan karena yang diceritakan itu terkadang ada yang tidak
dibilang tidak masuk akal memang ya ada yang tidak masuk akal, tetapi terkadang ada yang sepertinya kurang apa gitu, kurang srek lah gitu. Itu pernah ada yang melihat itu apa perlantingan apa itu? Perlantingan apa gitu. Jadi Bu masukkan sepertinya ya kurang apa gitu ya, kurang srek lah gitu. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalnya dilihat dari kendala kan seperti itu Bu. Jadi waktu yang Ibu butuhkan dalam membukukan satu buku ini nih gitu ya. Karena ini buku yang harus boleh dikatakan ini dibilang ilmiah, tidak terlalu ilmiah, tetapi ini kita butuh narasumber gitu kan. Iya, Bu. Nah, tentu nggak mungkin dalam waktu singkat dapat kita bukukan ini asal usul ini. Jadi hampir rasanya 3 tahun untuk mengumpulkan data-data tersebut yang Ibu ambil bisa dari anak murid yang kebetulan mengajar SMA gitu kan. Nah, jadi dari siswa-siswa tersebut Ibu minta cerita yang mereka peroleh dari orang tuanya gitu. Nah, dan ada juga tentu dari yang ketua kampung seperti misalnya Ibu ke Ujung Gading itu ada namanya Pak Mirzan Aziz, itu kan merupakan cucu adat gitu kan. Jadi ketika Ibu temukan orang-orang yang akhirnya lebih paham tentang itu, nah Ibu akan minta cerita itu dan Ibu hubungkan dengan data-data yang sudah diperoleh oleh anak-anak tersebut. Nah, itulah yang Ibu ramu kemudian. Makanya kita butuh waktu yang sangat lama, nah untuk bisa menghasilkan atau membukukan buku ini. Jadi boleh deh ya, pendengar di rumah mungkin ingin tahu juga nih asal usul daerahnya. Contohnya nih ya dari Kecamatan Pasaman Ibu. Nah, coba deh Ibu ceritain tentang apa saja yang daerah yang di situ tuh kayaknya tuh fenomenal banget gitu. Bisa Ibu ceritakan dari contohnya Kecamatan Pasaman dulu deh Bu. Ya, di Pasaman misalnya kalau yang fenomenal berarti yang mana ya? Kayak di Landur, Padang Tujuh. Di sini masalah di Padang Tujuh itu ada dua versi cerita berasal dari pedang yang berjumlah 7 buah gitu, ada 7 pedang. Nah, dan versi keduanya itu masalah apa istilahnya itu? Jadi cerita tentang raja juga, tentang berhubungan dengan raja yang pergi yang rajanya ini ada nama ini sini raja yang bernama Majaindo yang berasal dari daerah KD, lalu pergi ke negeri Aukunyang, tempat daerah Padang Tujuh sekarang, lalu memerintah di negeri Aukunyang. Nah, raja itu mempunyai 7 orang hulu balang, itu semacam apa itu? Tentaranya gitu ya. Nah, kalau sekarang disebut panglima, panglima itu masih bagus sebetulnya. Masing-masing panglima diberi pedang. Jadi kalau dihubungkan sebagai pedang berjumlah 7 karena panglima atau penghulu tadi ada hulu balang tadi ada 7. Nah, makanya diberi nama dengan pedang 7 misalnya. Jadi di mana pedang dalam bahasa Indonesia itu artinya kan pedang. Iya, Bu. Nah, pedang, jadi pedang bisa juga. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia Padang 7 berarti pedang 7. Nah, konon menurut cerita dahulu di tempat kantor wali negara sekarang, dahulu di depannya ada sebuah tiang yang berlambang pedang. Jadi 3 pedang bagian kiri, 3 pedang di bagian kanan, dan kemudian 1 pedang ada yang tengah. Nah, itu yang masuk ya, salah satu. Jadi mungkin orang pendengar nih yang berada di Padang 7 sekarang justru nggak tahu asal usul nama daerahnya sendiri. Jadi udah tahu jadinya ya Bu ya, karena ada buku ini. Boleh deh Bu ceritain yang fenomena lagi tentang Lubuk Landur. Itu kayak mana Pak? Kalau Lubuk Landur itu ya berarti Lubuk Landur itu tidak berarti terlalu apa aja sih itu. Dalam berarti lubuk landur itu lubuk yang dalam, landur. Nah, lubuk yang dalam itu saja barangkali artinya. Jadi kalau ada cerita-cerita yang kayak kalau sekarang kan ikan banyak, ikan besar kayak itu nggak ada. Nah, kalau ikannya tentu tidak ada hubungannya dengan apa yang tadi dengan lubuk landur itu. Artinya ikan tadi kan lubuk tadi apa istilahnya? Ikan tadi kan berdiam atau berada di lubuk tersebut gitu aja, bukan karena ikannya bernama landur itu, tapi karena lubuk tadi dalam, nah tersebut dengan landur. Jadi karena lubuknya dalam, jadi ikan-ikan bermukim berada di situ. Gitu.
Masya Allah. Jadi udah tahu juga nih ya bagaimana asal usulnya. Tapi Bu, sebelum kita mengakhiri acara ini nih, Ibu bisa cerita deh buku Ibu nih dapatnya di mana aja udah Ibu promosikan ya boleh buku Ibu. Oke. Karena Ibu adalah alumni dari Sabu-Sabu, satu guru, satu buku gitu. Nah, maka kami diharapkan bisa menerbitkan minimal satu buah buku. Jadi ini diapakan oleh Media Guru, Media Guru Indonesia gitu. Nah, ibaratnya karena Ibu sudah memulai juga dari 3 tahun sebelumnya untuk mencoba menulis gitu kan. Jadi dalam waktu berapa bulan Ibu bisa menyelesaikan dan langsung mengirim sehingga 2019 itu nggak bisa menghasilkan artinya buku tersebut bisa terbit gitu. Nah, jadi Ibu bisa dibelinya didapat atau apa? Nah, jadi seandainya ada yang berminat, ada yang minat dengan buku yang Ibu tulis ini, silakan hubungi dengan Pak Denny. Di FPL aja. Nah, FPL aja. Di FPL Pasaman Barat. FPL Pasaman Barat. Ya, silakan. Ya mungkin ada pendengar juga di rumah ingin tahu juga tentang buku ini dan nama-nama daerahnya ya, jangan sampai nggak tahu tinggal di Pasaman Barat tapi nggak tahu nama-nama daerahnya itu asalnya. Lebih udah yang generasi muda ini, generasi muda yang zaman now itu. Harus tahu juga dengan sejarah. Mereka memang dibilang ya tidak peduli ya pasti, pasti peduli. Ya cuma ya seolah terlupakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan deh dengan Ibu bukukan ini sejarah itu bisa dikenal oleh pemuda ataupun generasi penerus gitu ya Bu ya. Oke deh kalau begitu. Jadi sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini pendengar, tapi karena waktu yang memisahkan kita, mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bakalan ketemu lagi di Ruang Literasi. Dan pastinya buat Anda yang penasaran ataupun untuk bisa bergabung yang mau ngirim endorse juga boleh. Ya, dan mau sponsori acara ini juga kami masih menerima gitu ya Bang ya. Nah, terima kasih buat Bu Yuki. Kayak mana sih? Masih ada bukunya. Mau menyampaikan lagi? Masih Bu. Jadi ya, kalau karya-karya Ibu selain ini apa saja Bu? Ya, terima kasih Kak Yuda. Sebetulnya setelah terbit buku pertama itu lebih terdorong semangat Ibu untuk menulis yang lain, sehingga menghasilkan 2020 lahir 2 karya kembali. Itu berupa kumpulan puisi dan kumpulan pantun yang sudah diterbitkan oleh Benta Publisher. Benta Publisher. Ya, kemudian selanjutnya masih akan ada itu pentigraf dan juga untuk 2021 ini juga barangkali akan terbit lagi ya kumpulan puisi lagi dan kumpulan pantun, karena kebetulan Ibu ikut dalam tantangan Guru Siana. Jadi setiap hari kita harus setor tulisan ke Guru Siana di Media Guru. Nah, dengan tulisan yang kita tulis setiap hari, kita setor setiap hari itu nanti, nah ketika dikumpulkan itu akan melahirkan sebuah karya berupa buku gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi udah berapa? Ada 3 buku yang sudah buku tunggal, ada antologi kebetulan antologi untuk pantun. Nah, tahun 2019 Ibu juga ikut lomba pantun Cipta Pantun Nasional. Nah, kemudian diambil 100 orang alhamdulillah itu masuk yang ranking 12. Masya Allah, sehingga memperoleh medali dari kegiatan tersebut. Dan juga ada antologi puisi, tapi ini tidak termenang lagi. Nah, satu lagi ada 3 lagi antologi yang akan lahir, yang akan diterbitkan, tinggal menunggu waktunya saja lagi, karena yang pertama sudah datang, itu mengenai Kasih Guru Tak Terbilang, juga itu lomba di Media Guru. Nah, untuk lomba Media Guru itu diadakan setiap bulan, jadi dalam setiap bulan itu akan terjaringlah nanti ada 123 penulis seluruh Indonesia, se-Indonesia. Nah, kebetulan dari Pasaman Barat untuk yang Kasih Guru Tak Terbilang ada 2 kali dari Pasaman Barat, Ibu satu lagi Ibu Mirdayanti Anmir dari SMA Kinali. Nah, juga nanti ada satu lagi yang akan baru dalam penerbitan mengenai warna kasih ibu, dan satu lagi mengenai ayah gitu. Nah, itu sedang diapakan oleh
diproses oleh Media Guru. Nah, jadi itu juga sudah 3 kali sebagai pemenang untuk lomba Media Guru. Jadi luar biasa ya, narasumber kita kali ini penuh prestasi, terus juga karya-karyanya masih ditunggu nih ya Bu ya. Oke deh, insya Allah nanti kita bakal undang lagi ya Pak. Yep. Ya, di acara selanjutnya. Dan pastikan buat Anda di pendengar, jangan lupa untuk selalu mendengarkan acara Ruang Literasi ini di Radio Surya setiap Sabtu sore pastinya. Dan masih banyak sih sebenarnya yang mau kita bahas ya Bu ya, kita cerita kepada pendengar dan juga mudah-mudahan generasi muda untuk bisa terinspirasi dan bisa terpancing untuk bisa berkarya dan mengeluarkan ide-ide itu melalui karya tulisan ya Bang ya. Dan pastinya kami di sini pendengar masih menyalami dulu nih buat Dapur Yuki yang sudah memberikan endorse kita, thank you banget. Dan pastinya mudah-mudahan laris manis nih ya dagangannya udah menjadi endorse. Buat Anda juga yang mau memesan di Dapur Yuki silahkan di 0823 87 45 11 45. Sekali lagi nih udah kasih tahu buat Anda yang ingin memesan makanan ya seperti cemilan kayak sosis, nugget ya Bang Nasi ya. goreng. Nasi goreng Masya Allah ada banyak ya Bang ya makanan. Jadi Anda bisa memesan di Dapur Yuki di 0823 87 45 11 45. Oke deh kalau begitu, karena waktu juga lah yang memisahkan kita nih pendengar. Terima kasih buat atensi dengar Anda dan pastikan tetap monitor terus di Radio Surya karena masih banyak beragam informasi dan acara yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan mohon maaf kalau ada sekiranya kata-kata yang salah. Udah mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Wilda. Terima kasih. Untuk dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum Assalamualaikum.